Bab 356. Anjing menggigit anjing. Tak seorang pun bisa membawa Tuan Perdana Menteri pergi. Dalam sekejap, sejumlah penjaga mengepung mereka dengan wajah garang, siap bertindak. Ketegangan semakin meningkat, terlihat dari cara mereka memegang senjata di tangan masing-masing. Mereka siap melakukan apa saja untuk melindungi atasan mereka. Wang Cenggang, seorang perwira yang bertanggung jawab atas penangkapan Omo, tidak gentar. Dengan wajah tegas, ia mengangkat tangannya sebagai isyarat bagi para petugas penegak hukum di belakangnya. Perdana Menteri, jika Anda dan orang Anda berani melawan penangkapan ini, maka hal ini akan dianggap sebagai pemberontakan. Anda harus memikirkan ini baik-baik. Tuan Lin telah memperingatkan kami dengan jelas, siapapun yang melawan penangkapan ini akan dihukum mati tanpa belas kasihan. Setelah berkata demikian, semua petugas di belakangnya segera mencabut senjata mereka, memperlihatkan tekad kuat untuk tidak membiarkan siapapun menghalangi tugas mereka. Semua mundur. Siapa yang menyuruh kalian maju? Tiba-tiba, suara keras Perdana Menteri menggema, menghentikan semua gerakan yang sedang berlangsung. Aku akan pergi sendiri dan melihat apa yang bisa mereka lakukan padaku. Meskipun sikapnya terlihat tegas, di dalam hatinya, Perdana Menteri sangat sadar bahwa jika dia mengizinkan para pelayannya melawan penangkapan, hal itu akan dianggap sebagai pemberontakan. Dengan hukum yang berlaku, jika mereka melawan, bahkan jika dirinya terbunuh di tempat, itu akan dianggap sah dan benar menurut undang-undang. Dia tahu bahwa selama Menteri Ritus tidak mengkhianatinya, tidak ada cara bagi mereka untuk menjatuhkan hukuman yang berat. Namun, begitu kesetiaan Menteri Ritus goyah, semuanya bisa berubah dengan cepat, kemudian Perdana Menteri berjalan mengikuti mereka menuju kantor pemerintah Jingzhou. Setibanya di sana, matanya tertuju pada dua orang penting lainnya yang sudah berada di ruangan itu, Menteri Keuangan dan Menteri Personalia. Mereka berdua tampak tidak berbeda darinya, wajah mereka terlihat penuh dengan kecemasan, menandakan bahwa mereka juga dipanggil dengan alasan yang sama. Lin Hai, kamu begitu berani menangkap pejabat tinggi kerajaan tanpa mengikuti prosedur yang benar. Ini jelas-jelas adalah penyalahgunaan wewenang. Besok, aku pasti akan melaporkanmu kepada Kaisar. Teriak Perdana Menteri dengan nada penuh amarah, mencoba mempertahankan otoritasnya di hadapan situasi yang semakin tidak terkendali. Lin Hai, pejabat yang bertanggung jawab atas penangkapan tersebut, hanya tersenyum kecil. Haha, Tuan Perdana Menteri dan para pejabat sekalian, jangan marah dulu. Jika kami memanggil kalian ke sini, tentunya kami memiliki bukti yang cukup untuk melakukannya. Bukti? Bukti apa yang kamu punya? Perdana Menteri menjawab dengan suara dingin, matanya menyipit penuh curiga. Aku selalu bertindak jujur dalam segala hal, aku tidak akan takut dengan tuduhan palsu apapun yang mungkin akan kamu lakukan. Lin Hai tetap tenang dan melanjutkan dengan suara yang lebih serius, hari ini, Menteri Ritus mencoba bunuh diri dengan racun di dalam penjara. Namun, dia berhasil diselamatkan tepat waktu. Ketika kami bertanya kepadanya mengapa dia mencoba bunuh diri, dia mengungkapkan bahwa itu bukan keinginannya sendiri, melainkan karena ada yang berusaha membunuhnya. Dia juga menyebutkan bahwa tindakan ini terkait dengan kalian bertiga. Saat mendengar bahwa Menteri Ritus masih hidup dan telah berbicara, wajah ketiga pejabat itu langsung berubah pucat, ketakutan dan kekhawatiran terlihat jelas di mata mereka. Mereka menyadari bahwa jika Menteri Ritus benar-benar mengungkapkan semuanya, posisi mereka akan sangat terancam. Omong kosong, apa hubungannya aku dengan hal ini? Menteri Keuangan segera mencoba membela diri. Suaranya gemetar karena ketakutan. Lin Hai tidak terpengaruh. Jika kalian tidak percaya, kami akan membawa Menteri Ritus ke sini sekarang juga. Setelah berkata demikian, Lin Hai memukul meja keras dengan telapak tangannya, memberi isyarat kepada petugas untuk membawa Menteri Ritus. Beberapa saat kemudian, seorang pria dengan rambut yang acak-acakan dan tubuh yang terlihat lemah dibawa masuk ke ruangan. Meskipun terlihat sangat kurus dan kelelahan, jelas dari pakaiannya dan bentuk tubuhnya bahwa dia adalah Menteri Ritus. Wajahnya pucat, menunjukkan bahwa dia telah mengalami siksaan berat selama beberapa hari terakhir di penjara. Para petugas yang mengawalnya melemparkannya ke lantai dengan kasar. Pria itu bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri, kondisinya benar-benar menyedihkan. Kemudian Lin Hai mengangkat selembar kertas di depan ketiga pejabat yang terdiam, lalu mengayunkannya di depan wajah mereka. Ini adalah pengakuan tertulis dari Menteri Ritus setelah dia berhasil diselamatkan. Semua yang diakui sudah ada di sini, lengkap dengan tanda tangannya. Pada titik ini,
apakah kalian masih ingin melawan dan menyangkal semuanya? Sekali lagi, Lin Hai memukul meja dengan keras, suaranya menggema di seluruh aula. Para petugas yang berada di dalam ruangan serentak mulai berteriak, "Keadilan! Keadilan!" Suara mereka bergemuruh, menambah tekanan mental pada ketiga pejabat yang sekarang terlihat semakin gelisah. Perdana Menteri mulai berkeringat deras, wajahnya tampak pucat, sementara Menteri Keuangan sudah tidak mampu menahan ketakutannya lagi. Kakinya gemetar, dan dalam sekejap, ia jatuh terduduk di lantai, tidak sanggup berdiri lagi. "Aku sudah bilang dari awal, risiko melakukan hal ini terlalu besar," gumam Menteri Keuangan. Suaranya terdengar lemah dan bergetar. Lin Hai menatap mereka bertiga dengan tajam. "Kalian bertiga adalah pejabat tinggi yang telah dipercayakan oleh Ibu Suri dan Kaisar. Mereka tidak pernah memperlakukan kalian dengan buruk, namun, kalian berani melakukan tindakan yang begitu menghina ini. Apakah kalian sadar apa hukuman yang menunggu kalian? Jika kalian segera mengakui semuanya, mungkin masih ada jalan bagi kalian untuk menyelamatkan keluarga kalian. Jika tidak, hukuman penuh akan dijatuhkan sesuai hukum." Sekali lagi, Lin Hai memukul meja dengan keras, suaranya terdengar penuh amarah. Perdana Menteri, yang sebelumnya terlihat tenang dan penuh percaya diri, kini mulai menunjukkan tanda cemas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang dia kirim untuk membunuh Menteri Ritus akan gagal, dan lebih buruk lagi, bahwa Menteri Ritus justru sudah mengungkapkan semuanya. Dengan bukti fisik di hadapannya, termasuk pengakuan tertulis, tidak ada lagi ruang bagi Perdana Menteri untuk menyangkal keterlibatannya. Setiap pilihan untuk melawan sekarang tampak sia-sia. Menteri Personalia, yang juga ketakutan, jatuh berlutut, keringat mengucur deras dari dahinya. Dengan suara gemetar, dia bertanya, "Jika aku mengakui semuanya, bisakah anggota keluargaku diselamatkan?" Lin Hai, mendengar pertanyaan tersebut, dia merasa lega meskipun dia berusaha menjaga ketenangannya. "Selama terbukti bahwa keluarga kalian tidak terlibat dalam tindakan ini, mereka akan dimaafkan. Aku berjanji tidak akan menyeret orang yang tidak bersalah ke dalam masalah ini. Namun, itu juga tergantung pada seberapa baik kalian bekerja sama. Jika kalian bisa memberikan informasi yang berharga, hukuman kalian bisa dikurangi. Tetapi ingat, kesempatan ini hanya datang sekali. Jika orang lain lebih dulu mengungkapkan semuanya, kalian tidak akan punya kesempatan lagi." Menteri Keuangan, yang paling pengecut, segera mengambil kesempatan ini. "Aku akan mengakui semuanya. Semua ini adalah rencana Perdana Menteri, kami hanya ikut serta karena diperintah oleh dia," kata Menteri Keuangan sambil menunjuk Perdana Menteri dengan penuh ketakutan. Perdana Menteri mendengar tuduhan tersebut, dia segera berteriak, "Jangan dengarkan dia. Dia hanya mencoba menipu kita. Menteri Ritus tidak akan pernah mengkhianati kita." Namun, saat ini, tidak ada yang mendengarkan kata-katanya lagi. Pada saat itu, Menteri Ritus yang terbaring di lantai berkata dengan suara lemah, "Tuan Perdana Menteri, kamu yang memulai semua ini. Jangan salahkan aku karena terpaksa mengungkapkan semuanya." Meskipun suaranya tidak mirip persis, namun pada situasi seperti ini, tidak ada yang berpikir untuk meragukan kebenaran ucapannya. Kalimat sederhana dari Menteri Ritus itu menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan pertahanan mental ketiga pejabat tersebut. "Aku akan mengakui semuanya," teriak Menteri Personalia dengan putus asa. "Perdana Menteri yang mengatur semuanya. Dialah yang menghubungi para pembunuh dan menyuruh kami membantu menyusupkan mereka ke dalam ibu kota." Suasana aula menjadi sangat hening setelah pengakuan mereka. Para petugas yang menyaksikan semua ini tampak terkejut, mereka tak percaya bahwa Perdana Menteri, salah satu pejabat paling berpengaruh di kerajaan, bersekongkol dengan musuh untuk membunuh Ibu Suri. Bab 357. Maaf aku telah menipumu. Itu tergantung apakah keluarga kalian terlibat atau tidak. Jika tidak melanggar hukum, mungkin kami bisa membiarkan mereka hidup, jawab Lin Hai. Menteri Keuangan dan Menteri Personalia memperlihatkan ekspresi berharap di mata mereka. Mereka tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk menghindari hukuman ini. Jika mereka bisa menyelamatkan keluarga mereka, itu sudah cukup. Apakah ada hal lain yang belum kalian katakan? Jika aku menemukan masih ada yang disembunyikan, hukumannya akan lebih berat. Bahkan jika aku ingin memohon ampun kepada Ibu Suri untuk menyelamatkan keluarga kalian, mungkin itu tidak akan berhasil. Menteri Keuangan langsung berkata, "Kami sudah mengatakan semua yang kami ketahui. Tapi kami tidak tahu bagaimana caranya para pembunuh ini berhubungan dengan Perdana Menteri."
Aku juga sama. Apa yang aku ketahui sama dengan yang diketahui Menteri Keuangan, jawab Menteri Personalia. Baiklah, tanda tangani dan beri cap persetujuan kalian di sini. Kedua orang itu sudah kehilangan niat untuk melawan, mereka menandatangani dan memberi cap dengan patuh. Bawa mereka ke penjara dan jaga mereka dengan baik, perintah Lin Hai. Selain itu, kirim orang untuk menyegel rumah mereka, berikan keluarga mereka sedikit uang untuk hidup. Biarkan mereka menyewa rumah di luar. Menteri Keuangan dan Menteri Urusan Pegawai merasa sedikit lega mendengar keputusan itu. Mereka sudah siap secara mental untuk kehilangan semua harta mereka. Mendapatkan sedikit uang untuk hidup sudah cukup bagus. Setidaknya keluarga mereka tidak diasingkan ke perbatasan sebagai budak. Ini di luar dugaan mereka. Terima kasih, Tuan Lin. Menteri Urusan Pegawai membungkuk dengan hormat sebelum mengikuti penjaga menuju ke penjara. Lin Hai menatap Perdana Menteri. Saat ini, wajah Perdana Menteri tampak pucat pasi. Dia tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Dengan pengakuan dari dua pejabat tinggi, tidak ada gunanya baginya untuk menyangkal. Di titik ini, lebih baik kamu mengakui semua yang kamu ketahui. Mungkin hukumanmu bisa dikurangi, kata Lin Hai mencoba menasihati Perdana Menteri. Hahaha, Perdana Menteri tiba-tiba tertawa dengan keras. Tidak ada lagi kebanggaan dan kepercayaan diri seperti biasanya, yang ada hanya kesedihan yang tak bisa tergambarkan. Lin Hai tidak menghentikannya, dia menunggu dengan tenang sampai tawa itu berhenti. Meski tahu bahwa nasib Perdana Menteri sudah tamat, Lin Hai masih ingin menyelidiki bagaimana para pembunuh musuh negara bisa menyusup ke dinasti Xia. Setidaknya agar mereka tidak bisa menggunakan cara yang sama lagi, dan insiden seperti ini tidak boleh terjadi dua kali. Apa yang lucu, bahkan jika aku mengatakan semuanya, apakah itu benar-benar bisa mengurangi hukumanku? Aku tak peduli jika harus mati, tapi perbuatanku ini mungkin akan mengakibatkan seluruh keluargaku dihukum mati berkali-kali. Itu belum pasti, bergantung pada seberapa banyak yang kamu akui, setidaknya kamu masih bisa menyelamatkan sebagian dari mereka. Aku rasa itu tidak perlu. Kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Di saat seperti ini, kamu masih ingin seluruh keluargamu menemui ajal bersamamu. Menjadi saudara sebangsamu benar-benar menyedihkan, ejek Lin Hai dengan dingin. Apakah kamu masih ingin terus bersekongkol dengan Tibet dan Turkestan? Kamu memilih melindungi orang asing tapi menghancurkan seluruh keluargamu. Apakah kamu sebenarnya bukan orang Xia? Lin Hai mulai penasaran. Di situasi seperti ini, apa yang masih disembunyikannya? Tak apa jika aku memberitahumu. Aku juga menjalankan beberapa bisnis. Aku berbisnis dengan Tibet secara diam-diam. Perdana Menteri tahu bahwa ia sudah tidak bisa melarikan diri, dan mulai mengakui semuanya. Ternyata, demi keuntungan, Perdana Menteri sering berhubungan dengan Tibet dan Turkestan. Dia bahkan sering menjual informasi kepada mereka demi mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan karavan dagang, ia menyelundupkan barang untuk Turkestan dan Tibet, dan memperoleh keuntungan besar. Setelah selesai mengakui semuanya, Perdana Menteri berkata dengan dingin, bagaimanapun juga, kejahatan ini sudah cukup untuk menghukumku mati ribuan kali. Semua sudah kuungkapkan, tolong selesaikan dengan cepat. Kau memang pantas mati, seharusnya kamu dikirim ke Tibet atau Turkestan sebagai budak mereka, biar kamu merasakan penderitaan yang dialami rakyat Daxia. Jawab Lin Hai dengan dingin. Perdana Menteri tak berkata apa lagi. Ia tahu, memohon ampun sekarang sudah tak ada gunanya lagi. Ia hanya menunggu nasibnya dan keluarganya yang akan dihukum mati. Lin Hai melanjutkan, apa yang kamu katakan tidak sepenuhnya sia-sia. Semua anggota keluargamu yang terlibat dalam penyelundupan harus dihukum berat, dan yang tidak terlibat bisa dimaafkan. Perdana Menteri memandang Lin Hai dengan tak percaya, seolah tak yakin dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak akan menghukum mati seluruh keluargaku. Kesalahanmu harus kamu tanggung sendiri. Orang yang tidak terlibat adalah orang yang tak bersalah. Kenapa mereka harus dihukum mati? Aku akan memohon kepada Ibu Suri, orang yang tidak terlibat akan dibebaskan. Tapi mereka tidak bisa tinggal di ibu kota lagi, mereka akan diasingkan ke tempat lain untuk memulai hidup baru. Jawab Lin Hai. Perdana Menteri sangat terkejut mendengar keputusan ini. Ia tidak menyangka Lin Hai masih bisa menunjukkan belas kasihan, padahal Lin Hai hampir terbunuh dalam plot yang ia rencanakan. Siapapun itu pasti sudah sangat membencinya,
dan akan menghancurkan seluruh keluarganya. Namun, Lin Hai masih mau memohon pengampunan bagi anggota keluarganya yang tidak terlibat. Hal ini benar-benar di luar dugaannya. Yang tidak diketahui oleh Perdana Menteri adalah bahwa Lin Hai berasal dari masa depan. Ia tahu betapa kejamnya hukuman, membantai 9 generasi. Orang yang tidak bersalah bisa tiba-tiba kehilangan segalanya, bahkan anak-anak pun tidak akan dibiarkan. Hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa Lin Hai lakukan, menghukum mereka yang terlibat sudah lebih dari cukup. Namun, aku punya satu hal lagi untuk kamu ketahui, agar kamu bisa mati dengan tenang. Lin Hai berkata kepada Menteri Ritus, yang berbaring di tanah, kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Hari ini, kamu sudah berjasa besar, hukumanmu bisa dikurangi sebagian. Si Menteri Ritus, dengan cepat berdiri dan berkata dengan hormat, terima kasih, Tuan. Kamu bukan Menteri Ritus. Perdana Menteri terkejut seperti melihat hantu, menunjuk orang itu dengan terbata-bata. Benar sekali, Menteri Ritus sudah diracun sampai mati oleh orang-orangmu. Dan pengawal yang meracuninya telah bunuh diri karena ketakutan. Untuk menemukan bukti, aku menemukan seseorang yang sangat mirip dengannya untuk menyamar. Aku hanya menggertak kalian saja, tak kusangka kalian akan begitu ketakutan hingga mengakui semuanya, kata Lin Hai sambil tertawa puas, melihat Perdana Menteri yang terperangah. Lin Hai melanjutkan, orang ini memang sangat mirip dengan Menteri Ritus, dan aku menggunakan keterampilan menyamarku. Terutama di malam hari dengan cahaya lilin yang redup, sangat sulit untuk dibedakan. Bab 358. Muntah darah. Perdana Menteri sangat marah hingga memuntahkan darah dan terjatuh ke lantai. Kamu berani menipuku, Perdana Menteri memaki Lin Hai dengan suara bergetar. Haha, untuk orang seperti kalian, cara apapun tak akan terlalu berlebihan. Sebagai pejabat dinasti Xia, bukannya memikirkan cara untuk melayani kerajaan, kamu malah sibuk merebut kekuasaan, mencoba menghabisi Ibu Suri. Membunuhmu 1000 kali pun tak akan cukup, bersyukurlah anggota keluargamu masih bisa dimaafkan. Bawa dia ke penjara untuk dieksekusi. Lin Hai mengetukkan palu dengan keras, memerintahkan dengan tegas, jelas sekali semua bukti sudah dihilangkan, tapi ternyata dia masih gagal di tangan Lin Hai. Bahkan dengan bodohnya dia sendiri yang mengakui semua bukti kejahatan, Wang Chenggang yang berdiri di sampingnya merasa sangat kagum, seolah-olah ingin memberikan hormat hingga menyembah. Harus diingat, orang yang diinterogasi adalah Perdana Menteri dan pejabat tinggi tingkat 1. Orang ini telah melewati segala macam badai politik. Tapi hanya dengan sedikit siasat, Lin Hai berhasil menyelesaikan kasus ini. Yang mulia benar luar biasa, kasus ini sudah diselesaikan begitu cepat, kata Wang Chenggang dengan kagum. Apanya yang bagus? Fakta bahwa dinasti Daxia memiliki pejabat seperti itu adalah kesialan bagi dinasti Daxia, kata Lin Hai sambil menghela napas panjang. Ngomong, hari ini kalian semua harus mulai sibuk. Sita semua harta mereka, dan interogasi orang penting lagi. Siapapun yang tidak terlibat bisa dilepaskan, beri mereka sedikit perak untuk bisa bertahan hidup. Tapi jika ada yang tahu kejadian ini tetapi tidak melaporkannya, hukumlah mereka sesuai aturan, perintah Lin Hai. Baik, Yang Mulia, serahkan urusan ini kepadaku, aku akan menyelesaikannya dengan baik, jawab Wang Chenggang dengan cepat. Sebelumnya, dia telah membuat kesalahan besar, dan Lin Hai tidak mempermasalahkannya, dia merasa sangat bersyukur. Sekarang dia diberi kesempatan untuk menyita harta Perdana Menteri dan pejabat lainnya, ini adalah kesempatan yang bagus untuk menebus kesalahannya. Ingat baik-baik, mereka semua pernah menjadi keluarga pejabat tinggi dinasti Daxia. Jika mereka tidak bersalah, jangan sampai dipersulit, kata Lin Hai lagi. Hamba mengerti, setelah berhasil mengungkap kebenaran dan menangkap Perdana Menteri dan kawanannya, sisa pejabat kecil bisa ditangani secara perlahan. Ada cukup waktu untuk mempromosikan orang berbakat dan menggantikan mereka. Setelah menyelesaikan semua urusan, Lin Hai pergi ke istana. Saat ini, Lin Hai sangat dipercaya oleh Ibu Suri Gong Yuanwu. Meskipun gerbang istana sudah ditutup, tapi tetap dibuka untuknya. Lin Hai dengan mudah bertemu Gong Yuanwu. Kasus ini sudah hampir selesai. Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Urusan Sipil semuanya sudah mengaku. Menteri Ritus dibunuh oleh orang suruhan Perdana Menteri, ini adalah kelalaian aku. Aku tidak menyangka ada orangnya di antara petugas,
Lapor Lin Hai, Gong Yanwu terkejut dengan kecepatan penyelidikan ini. Bagaimana kamu membuat mereka mengaku? Lin Hai menceritakan metodenya secara rinci, dan Gong Yanwu tidak bisa menahan diri untuk memujinya. Jika Perdana Menteri tahu kamu menipunya dengan cara ini, dia pasti akan marah sampai muntah darah. Lin Hai berkata, kamu benar sekali. Setelah aku memberitahu yang sebenarnya kepada Perdana Menteri, dia memang langsung muntah darah. Kamu ini benar cerdas. Perdana Menteri dan pejabat tingkat satu pun bisa dipermainkan olehmu. Suatu hari nanti, aku pasti akan dijual olehmu, dan mungkin malah membantumu menghitung uangnya, kata Gong Yanwu sambil menatap Lin Hai dengan manja. Semua pelayan dan Kasim sudah disuruh keluar dari kamar, hanya tinggal mereka berdua yang berada di dalam kamar. Lin Hai meraih Gong Yanwu ke dalam pelukannya. Jangan bicara seperti itu, aku sudah bekerja keras untuk istana, mana mungkin aku memperlakukanmu dengan buruk. Aku mencintaimu, mana mungkin menipumu. Baiklah, aku yang salah, puas. Kalau bukan karena kita berada di istana, aku benar-benar ingin kamu menginap di sini. Itu tidak bisa, itu terlalu berlebihan. Lin Hai menolak dengan cepat. Ngomong, aku punya ide. Aku berencana membangun sebuah rumah di luar istana, ada saatnya aku bisa beristirahat di sana. Setelah itu, kamu bisa tinggal di sana untuk menemani aku, usul Gong Yanwu. Dulu, hal seperti ini bahkan tidak pernah dipikirkan, tinggal di luar istana di villa pribadi akan memakan biaya yang sangat besar. Biasanya bahkan tidak ada uang yang cukup untuk bantuan bencana dan gaji militer, tidak mungkin bisa membicarakan hal-hal yang bersifat kenikmatan. Sekarang, kekayaan negara sudah melimpah, sedikit kemewahan tidak akan jadi masalah. Apalagi tujuan utama melakukan ini adalah agar bisa bertemu dengan Lin Hai secara rahasia. Hubungan mereka semakin hangat, setiap malam tiba, semakin besar kerinduan Gong Yanwu pada Lin Hai. Menurutku itu tidak masalah, setidaknya di luar tidak ada begitu banyak orang yang mengawasi. Sesekali menginap bersamamu, seharusnya tidak ada yang tahu. Namun, pilihlah orang yang melayanimu dengan hati-hati, jangan biarkan mata-mata orang lain menyelinap ke sini, Lin Hai memperingatkan. Hal sepenting ini tentu saja akan kulakukan dengan hati-hati, mereka harus setia. Dan juga harus bisa menjaga rahasia, apapun yang mereka lihat atau dengar tidak boleh sampai bocor, Gong Yanwu menjawab. Sekarang cuaca semakin dingin, istanamu memang besar dan megah, tetapi di musim dingin rasanya tetap dingin. Meskipun menambah beberapa perapian, hal itu tetap tidak banyak membantu. Di rumahku ada tempat tidur berpemanas, apakah kamu ingin membangun itu juga di kamarmu? Dengan kamu tidak akan kedinginan di musim dingin. Gong Yanwu merasa sangat penasaran. Apa itu Kamu bisa membayangkannya sebagai tungku atau tempat tidur yang terbuat dari bata. Di dalamnya ada api, tapi saluran asap diarahkan keluar, sehingga ruangan akan sangat hangat tanpa asap yang terjebak di dalam ruangan, jelas Lin Hai. Ternyata begitu, luar biasa sekali kamu bisa memikirkan itu. Tubuhku memang cenderung dingin, di musim dingin tangan dan kakiku sering kedinginan. Kalau ada seperti itu, maka aku tidak perlu khawatir lagi, Gong Yanwu berkata dengan senang hati. Kalau begitu, besok aku akan mengirimkan tukang ke sini. Mereka bisa menyelesaikan itu dalam sehari saja. Baik, aku akan memberitahu pelayan. Kalau tidak ada hal lain lagi, aku akan pulang dulu. Urusan menyita harta sudah kuserahkan pada Wang Cenggang, orang itu cukup bisa diandalkan, mungkin dia bisa dipromosikan menjadi kepala daerah. Bagaimanapun, urusan di tanganku sudah semakin banyak, posisi itu sudah tidak cocok lagi. Untukku, lagi pula, aku berharap kita tidak perlu membantai banyak orang. Cukup tangani mereka yang terlibat. Jika keluarga mereka tidak tahu menahu, maka biarkan mereka pergi. Lin Hai baru teringat tujuan utamanya datang hari ini, menghancurkan 9 generasi terlalu kejam. Lin Hai berharap bisa memberi kesempatan hidup kepada mereka. Gong Yanwu tampak ragu. Kesalahan mereka sangat besar. Semua pejabat sedang mengawasi. Jika mereka tidak dihukum berat, bagaimana bisa nakuti pejabat lainnya?
Bersambung,